Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, Rahayu. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih sekali atas kehadiran teman-teman media, baik yang hadir secara langsung di Komisi Yudisial maupun yang menghadiri konferensi pers ini melalui platform virtual ya, ada di Zoom, di YouTube dan di Instagram Live Komisi Yudisial. Nah, teman-teman sekalian, siang hari ini kami dari Komisi Yudisial Republik Indonesia ingin menyampaikan sikap kelembagaan Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan kegiatan tangkap tangan dan salah satunya berujung pada penetapan tersangka terhadap salah satu hakim agung di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, kami minta perkenan kepada Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nur Dewata SIFUM, untuk menyampaikan sikap Komisi Yudisial. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang telah berkenan hadir dan meliput konferensi pers dari pernyataan kelembagaan dari Komisi Yudisial pada siang hari ini terhadap penetapan tersangka seorang hakim agung SD. Saya bacakan. Yang pertama, Komisi Yudisial menaruh perhatian penuh pada kasus ini karena menyangkut dugaan pencideraan terhadap kehormatan dan keluhuran martabat hakim. 2. Komisi Yudisial terbuka dan terus berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pendalaman yang dibutuhkan demi kelancaran pengungkapan kasus ini. 3. Komisi Yudisial akan melakukan pemeriksaan terhadap hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini sesuai tugas dan kewenangan Komisi Yudisial. Dan keempat, Komisi Yudisial mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bekerja melakukan proses penegakan hukum setuntas-tuntasnya terhadap perkara ini. Demikian pernyataan resmi kelembagaan dari Komisi Yudisial yang saya sampaikan, dan tentu saja kami terus membutuhkan dukungan dari teman-teman media untuk menyampaikan informasi ini dan ikut serta mengawasi proses hukum terhadap kasus tersebut. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nur Dewata SIFUM, yang telah menyampaikan butir-butir sikap kelembagaan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Untuk itu kami persilahkan kepada teman-teman jurnalis yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin 3 pertanyaan ya terlebih dahulu. Boleh mengajukan tangan, menyebutkan lembaganya dari mana ya, medianya, dan langsung pada inti pertanyaannya. Silakan. Siang Pak, saya Gian Pak dari Merdeka.com. Pak mau nanya Pak, apakah hakim Sudrajat ini yang dulu itu pernah disanksi oleh saya bukan sih Pak, yang pernah ada lobby-lobby di toilet terkait tes integritas Mahkamah calon hakim? Itu aja Pak, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Mas Geran ya dari Merdeka.com. Baik, selanjutnya ada lagi? Ya, silakan Mas. Saya Raffi dari Detik.com.
izin bertanya, tadi sempat disebutkan koordinasi dengan KPK-nya itu dalam bentuk apa konkretnya? Apakah bakal melakukan penyidikan bersama atau seperti apa? Yang kedua, pasca Pak Sudrajat itu ditetapkan sebagai tersangka, tadi pagi beliau kan datang ke MA sebelum menyerahkan diri ke KPK. Apakah KAY tahu apa maksud dan tujuan Pak Sudrajat itu ke MA? Kemudian yang ketiga, setelah dapat kabar OTT itu, apakah KAY sempat menghubungi atau berkontak dengan Pak Sudrajat sebelum dia menyerahkan diri? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hanafi dari detik.com. Satu lagi teman-teman. Ya, silakan Mas. Ya, saya Adi dari Hukum Online. Mau tanya tadi yang poin ketiga, Pak, proses pemeriksaannya nanti bagaimana ya? Dan kemudian sanksinya nanti apa, misalkan kalau ada hasil pemeriksaan dan mereka memberikan sanksi, mungkin sanksinya apa, bisa pemecatan atau apa? Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman jurnalis. Silakan pada Pak Putih untuk memberikan jawaban. Baik, saya coba menjawab. Nanti mungkin ada tambahan dari Bapak Sekjen, Pak Biro Waskil, Pak Bu Beni, Pak Biro Verifikasi atau Mas Biko. Yang pertama mengenai lobby itu terjadi di tahun 2014 dan 2013, dan pada saat itu informasi yang saya dapatkan bahwa itu tidak terbukti, sehingga kemudian saudara tersebut menyatakan lolos pada proses seleksi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana bentuk konkret dengan KPK? Inilah yang kemudian kita lakukan komunikasi dengan KPK, tapi tentunya Komisi Yudisial akan menjalankan proses pemeriksaan yang akan didahului dengan menggali berbagai informasi dari kronologi, kemudian saksi-saksi, bukti, dan keterlibatan tersangka tersebut. Kemudian tentunya sesuai tugas dan kewenangan Komisi Yudisial, kita akan melakukan pemeriksaan, dan apabila cukup bukti dan sebagainya, maka kita akan melakukan persidangan. Jika sanksinya masuk kategori berat dengan sanksi pemberhentian dengan dihormat, tentunya kita akan menyelenggarakan MTH dengan MA. Itu sesuai dengan ketentuannya. Kemudian saya tidak tahu dan belum diberitahu bahwa saudara tersangka pagi tadi sebelum KPK mampir ke MA. Oleh karena itu, bagian daripada koordinasi dengan MA dan KPK itulah yang kemudian nanti kita akan tidak lanjuti supaya kita mendapatkan informasi lebih utuh. Kemudian apakah KAY melakukan kontak? Tidak, karena sejak kemarin kita lakukan terus koordinasi dan saling berbagi informasi dengan KPK dan MA, tapi baru pagi tadi subuh fix dinyatakan saudara SD dinyatakan sebagai tersangka. Jadi KAY belum tidak melakukan kontak sama sekali dengan tersangka.
Proses pemeriksaannya tentunya nanti akan kita lakukan dan kita diskusikan dengan KPK karena posisinya sudah menjadi tersangka dan menjadi tahanan di KPK. Tentunya tidak kita perlu koordinasi ya, tidak seperti kalau hakim yang biasa dilaporkan di komisi judisial lalu di sidang di kantor KAI dan sebagainya, tapi mungkin akan dilakukan di KPK itu juga kemungkinan. Nah inilah yang kemudian nanti kita lakukan koordinasi dengan KPK. Demikian. Terima kasih Pak Ketua. Kita masuk termin kedua sekaligus termin terakhir ya untuk 3 penanya kembali. Silakan dari sebelah kanan. Boleh nama dan medianya ya. Terima kasih Mbak Ana dari Kompas. Kemudian satu lagi, karena satu ada di virtual ya, dari Wandi dari Jawa Pos. Apakah KY mengendus permainan hakim SD sebelumnya? Mengingat ada informasi bahwa banyak kasus yang diduga dimainkan. Kedua, apa yang dilakukan KY untuk membenahi sistem di Mahkamah Agung agar kejadian serupa tak terulang? Kemudian Indri Media Indonesia. Selamat siang Pak Ketua KY dan anggota Komisi Judisial. Saya Indri dari Media Indonesia. Boleh disilakan ada. Saya ingin menanyakan mengenai ada atau tidak aduan-aduan terhadap Hakim Sudrajat, terutama Peradilan Kamar Perdata. Terima kasih. Silakan Pak Ketua. Saya jawab yang saya sudah tahu katanya, mungkin nanti saya tambahkan. Tentang proses etik ya. Ya inilah yang nanti kita koordinasikan dengan KPK. Apakah langsung secara paralel kita lakukan dengan proses pidananya, lalu kita lakukan proses sidang etiknya. Ini yang nantinya kita akan diskusikan dengan KPK. Tentunya kita berharap bahwa ini kedua-duanya bisa berjalan. Itu poin pentingnya proses etik yang dilakukan oleh Komisi Judisial sebagai tugas dan kewenangannya itu berjalan, dan proses hukum terhadap kasus pidananya juga korupsinya juga terus bisa dilakukan oleh KPK. Ini yang menjadi statement keempat dari Komisi Judisial. Yang kedua, berapa banyak ya? Kalau berapa banyak, jadi begini, saya mau jelaskan bahwa Komisi Judisial itu menerima aduan banyak sekali terhadap hakim. Memang tugas dan kewenangan KAI itu menerima pengaduan dari masyarakat terhadap perilaku hakim. Namun pengaduan ini baru proses awal, ya pelaporan dari masyarakat itu proses awal. Masih perlu dilakukan tindakan proses-proses selanjutnya. Ya, pengumpulan berkas-berkas bukti, kemudian klarifikasi, kemudian sampai panel dan akhirnya pleno sampai penjatuhan sanksi. Nah ini yang menjadi tugas dan kewenangan Komisi Judisial.
coba nanti kita cek ya, karena kita perlu memastikan daripada kita secara informasi. Tapi bahwa banyak hakim-hakim yang dilaporkan itu satu hal yang memang menjadi tugas komisi judisial. Dua, bahwa apakah KY mengendus, nanti mungkin ini yang berkalifikasi, tetapi sejauh ini KY melaksanakan pengawasan terhadap hakim, itu salah satu tugas. Jadi kita akan memantau dan apakah terkhusus terhadap tersangka ini KY nanti bisa dijelaskan lebih ini, apakah sudah terindikasi atau belum. Yang kedua, solusi pembenahan. Kita selalu berkoordinasi dengan Mahkamah Agung sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masingnya. Jadi tugas konstitusional Komisi Judisial adalah selain melakukan seleksi calon hakim adalah menjaga martabat perilaku hakim. Dan ini kita lakukan dengan satu, melakukan pengawasan. Yang kedua, dengan melakukan peningkatan kapasitas hakim. Dan yang ketiga, dengan melakukan advokasi hakim. Jika hakim kemudian diintervensi, diancam dan sebagainya, untuk menjaga independensi hakim dan integritas hakim. Dari berbagai upaya ini, Komisi Judisial melakukan survei tahunan secara rutin terhadap integritas hakim, dan itu selalu kami publikasikan. Dan alhamdulillah kita patut untuk optimis bahwa hasil survei itu setiap tahunnya mengalami kenaikan. Bahwa belum sempurna, iya, itu pun juga diakui oleh Mahkamah Agung. Jadi belum sampai pada titik sempurna, tapi bahwa menunjukkan peningkatan terus-menerus perbaikan dari integritas hakim ini setiap tahunnya mengalami kenaikan. Itu yang bisa kami sampaikan. Sudah ya. Dari saya itu cukup. Ya, terima kasih Pak Ketua. Saya kira demikian lebih dahulu teman-teman konferensi pers kita siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sekali atas kehadiran teman-teman baik secara langsung maupun secara virtual dalam konferensi pers Komisi Judisial Republik Indonesia siang hari ini. Perkembangan lebih lanjut mengenai sikap kelembagaan nanti kami akan sampaikan secara berkala, ya. Terlebih mengikuti perkembangan proses penegakan hukum yang juga sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Melalui Pak Subir ya, melalui Pak Subir nanti bisa dikomunikasikan terus-menerus. Baik, terima kasih Bapak Ketua, Bapak Direktur Jenderal, Bapak Ibu Kepala Biro di Komisi Judisial Republik Indonesia. Begitu juga terima kasih kepada teman-teman media yang hadir secara fisik maupun secara virtual. Demikian konferensi pers Komisi Judisial Republik Indonesia terkait dengan penetapan tersangka terhadap Hakim Agung SD siang hari ini. Kami tutup dengan mengucapkan banyak sekali terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Om Santi Santi Om. Rahayu. Salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recordings